Keutamaan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 186, yang artinya, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran." Tafsir ayat ini, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat." Yakni, katakanlah kepada mereka, bahwa aku adalah dekat. Ayat ini merupakan gambaran dan kesempurnaan ilmu Allah akan perbuatan-perbuatan dan perkataan-perkataan hamba-hambanya, serta mengetahui segala hal ihwal mereka seperti halnya orang yang berada dekat tempatnya dengan mereka. Diriwayatkan bahwa seorang Arabi atau orang desa menemui Nabi Muhammad SAW lalu berkata, "Ya Rasulullah, apakah Tuhan kita dekat sehingga kita cukup berbisik dengannya? Ataukah jauh sehingga kita harus menyerunya?" Maka turunlah ayat ini sebagai jawabannya. "Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa, apabila ia berdoa kepadaku." Ayat ini merupakan penegasan tentang kedekatan Allah, dan janji bagi orang yang berdoa bahwa doanya pasti akan dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Yakni, apabila aku menyeru mereka supaya beriman dan berbakti, sebagaimana aku memenuhi atau mengabulkan mereka apabila mereka berdoa kepadaku bagi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan hendaklah mereka beriman kepadaku. Ayat ini merupakan perintah supaya bersikap mantap, tidak mudah berubah, dan selalu beriman, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Mereka berharap memperoleh ar-rusydu, yaitu memperoleh kebenaran. Huruf shin, pada kata yarsyudun, bisa juga dibaca dengan fathah atau dengan kasroh. Ketahuilah bahwa setelah Allah Ta'ala menyuruh kaum muslimin berpuasa selama 1 bulan sambil memperhatikan bilangan hari-hari, serta menganjurkan mereka supaya melaksanakan tugas-tugas mengumandangkan takbir dan memanjatkan puji syukur, maka Dia melanjutkan firman-Nya dengan mendetail segala keadaan mereka, Maha mendengar terhadap segala ucapan mereka, Maha mengabulkan atas semua doa mereka dan Maha membalas terhadap segala perbuatan mereka, sebagai penegas baginya, perintah puasa, dan anjuran atasnya, supaya melaksanakannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau telah bersabda, yang artinya, tidak ada suatu doa pun kecuali ada hijab atau penghalang yang menghalangi antara doa itu dengan langit, sampai orang yang berdoa itu membaca, lebih dahulu, sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Apabila ia telah membaca sholawat untuk beliau, maka tembuslah hijab itu dan doa itu pun masuk. Dan kalau ia tidak membaca sholawat, maka doanya kembali lagi. Diceritakan, bahwa seorang saleh duduk untuk membaca tasyahud, namun ia lupa membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW. Lantas dalam tidurnya, ia bermimpi melihat Rasulullah Muhammad SAW. Beliau berdiri lalu berkata kepadanya, "Kenapa engkau lupa membaca sholawat untukku?" Orang itu menjawab, "Ya Rasulullah, saya sibuk memuji Allah dan menyembahnya, sehingga saya terlupa membaca sholawat untuk baginda." Maka Rasulullah Muhammad SAW berkata, "Tidakkah engkau mendengar sabdaku? Semua amal dihentikan dan semua doa ditahan sampai dibacakan sholawat untukku. Dan seandainya seorang hamba datang pada hari kiamat dengan membawa kebaikan sebanyak kebaikan-kebaikan penduduk dunia, namun di dalamnya tidak ada sholawat untukku, maka kebaikan-kebaikannya itu dikembalikan kepadanya. Satu pun tidak ada yang diterima." Dan diriwayatkan, bahwa Nabi Musa alaihissalam pernah bermunajat kepada Tuhannya. Katanya, "Ya Ilahi, apakah engkau memuliakan seseorang seperti halnya engkau memuliakan aku, yang mana engkau telah memperdengarkan kalammu kepadaku?" Allah Ta'ala menjawab, "Wahai Musa, sesungguhnya aku mempunyai hamba-hamba yang aku keluarkan mereka di akhir zaman. Lalu, aku muliakan mereka dengan bulan Ramadan, dan aku lebih dekat kepada mereka daripada kepadamu. Karena sesungguhnya aku berbicara kepadamu, sedang antara aku dan engkau ada 70.000 hijab atau tabir. Namun, apabila umat Muhammad berpuasa dan bibir-bibir mereka menjadi pucat, dan kulit-kulit mereka menjadi kuning,
maka aku angkat tabir-tabir tersebut pada saat berbuka. Wahai Musa, beruntunglah orang yang limpahnya haus dan perutnya lapar di bulan Ramadan. Aku tidak akan mengganjar mereka kecuali dengan berjumpa padaku. Maka, seyogyanya bagi orang yang berakal agar mengetahui kemuliaan bulan ini, dan memelihara hatinya di bulan itu dari kedengkian dan permusuhan terhadap sesama kaum muslimin. Di samping itu, hendaknya ia merasa takut dan gentar kepada Allah, apakah puasanya diterima atau tidak. Karena Allah Ta'ala telah berfirman, yang artinya, sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang berpuasa akan keluar dari dalam kubur-kubur mereka dan mengenali puasa-puasa mereka yang menyambut mereka dengan hidangan-hidangan, bingkisan-bingkisan dan piala-piala. Lalu dikatakan kepada mereka, makanlah oleh kalian, karena kalian dahulu telah lapar ketika orang-orang lain kenyang. Dan minumlah oleh kalian, karena kalian dahulu telah haus ketika orang-orang lain minum. Serta beristirahatlah, maka mereka pun makan dan minum. Sedang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah bahwa dia berkata, Nabi Muhammad SAW pernah ditanya tentang keutamaan-keutamaan sholat tarawih di bulan Ramadan, lalu beliau menjawab, pada malam pertama, seorang mukmin keluar dari dosanya seperti saat ia baru dilahirkan oleh ibunya. Pada malam kedua, dosa-dosanya diampuni, juga dosa-dosa kedua orang tuanya, jika keduanya beriman. Pada malam ketiga, malaikat dari bawah arsy berseru, mulailah beramal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosamu yang telah lewat. Pada malam keempat, dia memperoleh pahala seperti pahala orang yang membaca kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Pada malam kelima, Allah Ta'ala memberinya pahala seperti pahala orang yang sholat di Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Pada malam keenam, Allah Ta'ala memberinya pahala orang yang melakukan tawaf di Baitul Maqmur, dan dimohonkan ampun oleh setiap bebatuan dan cadas. Pada malam ketujuh, seolah-olah ia bertemu Musa alaihi salam dan membelanya dalam menghadapi Fir'aun dan Haman. Pada malam kedelapan, Allah Ta'ala memberinya apa yang pernah diberikannya kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Pada malam ke-9, seolah-olah ia beribadah kepada Allah Ta'ala sebagaimana ibadahnya Nabi Muhammad SAW. Pada malam ke-10, Allah Ta'ala menganugerahinya kebaikan dunia dan akhirat. Pada malam ke-11, ia keluar dari dunia, mati, seperti saat baru dilahirkan dari perut ibunya. Pada malam ke-12, ia datang pada hari kiamat dengan wajah yang bercahaya bak bulan purnama. Pada malam ke-13, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari semua kejahatan. Pada malam ke-14, para malaikat datang seraya memberi kesaksian untuknya, bahwa dia benar-benar telah mengerjakan sholat tarawih, maka Allah Ta'ala tidak menghisapnya pada hari kiamat. Pada malam ke-15, ia didoakan oleh para malaikat, dan oleh para pemanggul arsy. Pada malam ke-16, Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan baginya kebebasan untuk selamat dari neraka, dan kebebasan untuk masuk ke dalam surga. Pada malam ke-17, ia diberi ganjaran seperti pahalanya nabi-nabi. Pada malam ke-18, malaikat berseru, hai hamba Allah, sesungguhnya Allah telah ridho kepadamu dan kepada ibu bapakmu. Pada malam ke-19, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya di dalam surga Firdaus. Pada malam ke-20, ia diberi ganjaran seperti pahalanya para syuhada, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Pada malam ke-21, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuknya sebuah mahligai dari cahaya di dalam surga. Pada malam ke-22, ia datang pada hari kiamat dalam keadaan aman dari segala kesedihan dan kesusahan. Pada malam ke-23, Allah Subhanahu wa Ta'ala membangunkan untuknya sebuah kota di dalam surga Firdaus. Pada malam ke-24, ia mempunyai 24 doa yang mustajab. Pada malam ke-25, Allah Ta'ala menghapuskan azab kubur darinya. Pada malam ke-26, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat baginya pahalanya selama 40 tahun. Pada malam ke-27, ia datang pada hari kiamat melewati Sirat, jembatan yang melintang di atas neraka menuju surga, laksana kilat yang menyambar. Pada malam ke-28, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat untuknya 1000 derajat di dalam surga.
Pada malam ke-29, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya pahala 1000 haji yang diterima. Dan pada malam ke-30, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hambaku, makanlah dari buah-buahan surga, dan mandilah dari air salsabil, dan minumlah dari telaga Al-Kautsar. Akulah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku." Dari Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi Muhammad SAW bahwa beliau bersabda, yang artinya, barang siapa melakukan itikaf, tinggal untuk beberapa saat di dalam masjid, dengan penuh keimanan dan keikhlasan, maka akan diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Bukhari dan Muslim. Dan diriwayatkan pula dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa ia berkata, dahulu, Nabi Muhammad SAW melakukan iktikaf pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan, sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkannya. Kemudian istri-istri beliau melakukan iktikaf pula sepeninggal beliau, yakni beriktikaf di rumah-rumah mereka masing-masing.